Bagaimana kamu membayangkan diri kamu di masa yang akan datang dan fase kehidupan seperti apa yang ingin kamu rasakan? Untuk bisa menggapai mimpi tersebut, untuk bisa menggapai goals terbesar kamu, tentu di bawahnya itu kita harus bisa melewati dulu goals-goals kecilnya. Dan itu perlu step by step yang kita harus lewati. Untuk bisa menggapai goals kita secara efisien, secara efektif, kita memerlukan kunci yang sama, kunci yang konsisten untuk bisa membuka pintu demi pintu selanjutnya. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kunci yang konsisten, kunci yang efektif untuk bisa membuka pintu-pintu mimpi kita selanjutnya? Let's talk more about it. If you're entering the new place, you need to set a roadmap. Jadi ketika kamu misalkan memasuki suatu lingkungan yang baru, kamu perlu untuk men-set roadmap kamu itu seperti apa. Contoh, ketika misalkan kamu sekarang masih kelas 3 SMA dan kamu ingin masuk ke universitas. Di sana, kamu harus bisa men-set roadmap. Roadmap ini bisa yang jangka pendek atau jangka panjang, tapi sejauh ini roadmap digunakan itu 5 tahun. Contoh, misalkan kamu setelah 5 tahun dari sekarang itu mau mencapai apa, kamu mau memiliki apa, dan kamu mau dilihat, dipandang, dinilai oleh orang lain itu seperti apa. Dan kita ingin merasakan kehidupan seperti apa. Roadmap ini tuh akan membantu kita untuk bisa menerapkan Pareto Principle. Pareto Principle ini tuh adalah 80% hasil itu dihasilkan dari 20% usaha. Sehingga setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita sehari-hari ini akan efektif untuk bisa mengarah ke suatu mimpi besar yang ingin kita rasakan, mimpi besar yang ingin kita capai. Bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan Pareto Principle dalam membuat roadmap? Contoh tadi, kamu sekarang masih kelas 3 SMA dan misalkan kamu tuh bercita-cita ingin memiliki sebuah usaha, sebuah perusahaan, menjadi business owner yang sukses. Dan bagaimana cara untuk bisa membuat roadmap-nya? Pertama, kamu bisa men-set dari langkah awal kamu masuk universitas atau masuk jurusan yang relevan dengan cita-cita kamu. Karena dengan kamu memilih universitas, kamu memilih jurusan yang relevan, ini tuh akan membantu kamu untuk bertemu dengan orang-orang yang support, yang satu frekuensi, dan juga bisa menambah relasi kamu untuk bisa menggapai mimpi terbesar kamu tersebut. Setelah kamu berada di lingkungan itu, kamu berhasil untuk bisa mencapai langkah pertama di roadmap ini. Tidak berhenti di situ, kamu harus bisa mengembangkan skills. Contohnya, kamu menerapkan pembelajaran di kelas dengan mengikuti workshop, dengan mengikuti perlombaan, mengikuti seminar. Karena dengan mengikuti hal-hal ini, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu, satu tujuan dengan kamu, dan tentunya juga bisa meningkatkan skills kamu yang akan sangat terpakai untuk bisa menggapai mimpi yang terbesar ini. Setelah kamu berhasil untuk menggapai di titik kedua ini, tidak berhenti di situ. Kamu perlu membangun network, kamu perlu membangun tim yang satu visi, satu misi dengan kamu untuk bisa menggapai si roadmap atau goals terbesar ini. Setelah kamu membangun tim, kamu bisa mulai untuk merealisasikan ide-ide kamu, merealisasikan apa cita-cita kamu, dan tentu untuk bisa menggapai satu titel sebagai business owner yang sukses, memiliki perusahaan, itu tidaklah mudah. Pasti banyak sekali rintangan di bawahnya, rintangan-rintangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, kegagalan. Tapi percayalah, setelah kita berhasil untuk bisa menggapai si mimpi atau roadmap terbesar ini, kesenangannya itu hanya sesaat. Dan yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan dan sangat-sangat berdampak untuk kita itu adalah di bagian prosesnya. Ketika kamu gagal, ya kamu bangkit lagi. Misalkan ketika kamu kecewa dengan kegagalan kamu, cukup saat itu saja. Dan dari kegagalan itu sebenarnya kamu bisa tahu apa kelemahan kamu, dan dengan demikian kamu bisa bangkit lagi untuk mengevaluasi dan menggapai roadmap ini lagi. Dengan demikianlah mengapa membuat roadmap itu sangat penting untuk kita implementasikan minimal 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, atau bahkan 1 tahun sekali. Dengan membuat roadmap ini bisa membantu kita untuk mengefektifkan setiap aktivitas atau kegiatan apa saja yang harus kita lalui. Kemudian, kamu pernah tidak membayangkan misalkan diri kamu itu ingin mencapai apa? Diri kamu itu ingin menggapai apa? Ingin menjadi seperti siapa? Orang-orang menamakan ini mungkin sebagai manifestation. Dan manifestation ini, I really believe, aku benar-benar percaya 100% that manifesting is impact to our life. Kenapa? Karena manifesting is driving our minds and manifestation is psychology process. Jadi ketika mindset kamu berkata kamu bisa, maka hati dan pikiran kamu tuh akan berkata kamu mampu. Dan itu akan berpengaruh terhadap setiap tindakan, setiap aktivitas yang kita lalui, setiap aktivitas yang kita jalani. Dan apakah dengan kita misalkan bermimpi saja, kita manifesting mau seperti siapa, manifesting memiliki apa, apakah bisa langsung terwujud seperti itu? Enggak. Karena God will not leave his little finger for you.
Tuhan tidak akan memberikan sesuatu ke kamu itu cuma-cuma. Something happens in our life is have a reason. Jadi sesuatu yang datang pergi dalam hidup kita, kita terima, kita berikan, itu pasti mempunyai alasan. Dan itu kita harus bisa berusaha untuk bisa menggapai hal tersebut. Pada suatu saat mungkin kita bingung bagaimana cara kita untuk mendefine apakah manifesting ini bisa kita wujudkan, atau kita tuh mau manifesting apa sih, kita tuh mau seperti apa. Contoh, ketika misalkan kamu sekarang baru masuk jadi maba di suatu universitas top 1, bahkan mungkin top 3 universitas terbaik di Indonesia, yang sebelumnya kamu pun tidak pernah membayangkan kalau dirimu itu bisa masuk di universitas ini. Dan ketika kamu menjadi maba, tentu banyak hal-hal yang kamu harus adaptasi. Ketika kamu melihat lingkungan di sekitar yang begitu ambisius, lingkungan di sekitar yang begitu kompetitif, tentu kita akan merasa insecure. Bahkan ketika kamu misalkan membuka halaman pertama dari official account Instagram universitas ini, pengumuman yang pertama kali kamu lihat adalah pengumuman juara dari setiap mahasiswanya. Kemudian pengumuman mahasiswa berprestasi, pemberian Ganesha Prize, pemberian Ganesha Award, dan list awardee, terus ranking IP tertinggi, IPK tertinggi. Kemudian setelah itu ketika kamu naik semester lagi, kamu bertemu dengan orang-orang yang lebih keren lagi, dimana mereka yang baru semester 5 udah berpenghasilan 2 digit, udah bisa kontrak kerja di top global company, udah punya income, punya bisnis, punya startup, dan lain-lain. Pasti itu membuat kita insecure karena kita merasa bahwa diri kita tuh tidak seperti mereka, dan kita merasa diri kita tidak mampu untuk melakukan itu. Dan ketika kamu membayangkan, andai saja aku bisa seperti mereka, gimana ya kalau aku bisa sekeren mereka, itu adalah manifesting. Kamu membuat orang-orang yang kompetitif ini, orang-orang yang sangat insightful ini, itu bisa menjadi role model dalam hidup kamu. Kamu bisa membuat apa yang capaian mereka itu menjadi sesuatu yang ada di wishlist kamu yang ingin kamu capai. Dengan demikian, peran role model itu sangat penting. Role model itu nggak harus satu orang. Role model itu bisa banyak orang. Kamu bisa mengambil misalkan dia keren di bidang ini, dia keren di bidang ini, dia keren di bidang ini, dan kamu ingin seperti mereka. Itu bisa kamu combine, dan kamu setidaknya punya role model itu bisa tahu kamu tuh ingin seperti apa. Jadi role model itu penting juga dalam membuat manifesting, membuat manifestation. Dan bagaimana cara kita untuk bisa membuat dari manifesting itu menjadi sebuah kenyataan. Berdasarkan pengalaman diriku sendiri, dari semua hal-hal yang tadi aku ceritakan, ternyata satu demi satu hal tersebut itu bisa terwujud. Dan gimana cara aku untuk bisa membuat manifesting ini bisa menjadi sesuatu yang real aku rasakan dan itu terjadi dalam hidup aku. Pertama, membuat roadmap. Dengan kita membuat roadmap, tadi sudah dijelaskan, kita bisa mendefine mimpi terbesar kita itu menjadi mimpi-mimpi yang lebih spesifik, mimpi yang lebih kecil. Setiap hari aku selalu membuat to-do list. Tapi sebelum membuat to-do list, aku tuh setiap semester selalu membuat target. Pencapaian seperti apa yang ingin aku dapatkan, terus hal-hal apa yang ingin aku rasakan di semester ini. Atau misalkan di tiap bulan, tapi biasanya aku selalu membuat per semester. Setelah per semester, setiap hari aku selalu membuat to-do list yang lebih spesifik. Jadi setiap hari itu aku tahu kegiatan seperti apa yang harus aku jalani, kegiatan seperti apa yang harus aku selesaikan setiap harinya. Dan apakah kegiatan aku ini, kegiatan utama setiap harinya, itu relevan dengan tujuan utama aku atau tidak relevan. Dengan demikian aku bisa mengeliminasi hal-hal yang memang tidak terlalu impact untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang kedua adalah selalu bersyukur, grateful, afirmasi positif. Jadi menurut aku dengan kita bersyukur itu kita memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Afirmasi positif ini secara tidak langsung sangat impact juga karena kita memberikan hal-hal positif dalam diri kita. Tentu dengan kita bersyukur maka nikmat Tuhan itu akan ditambah. Selain itu juga membuat kita merasa percaya diri dengan hal-hal yang kita lalui, dan juga kita bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki sebelum-sebelumnya. Dan tentu yang tidak lupa adalah harus konsisten. Dalam mewujudkan manifestasi, dalam mewujudkan manifestation kita tuh harus konsisten dalam menjalaninya. Dengan demikianlah roadmap ini diperlukan, to-do list ini diperlukan. Terus manifesting atau menentukan role model juga sangat penting untuk bisa men-set roadmap yang akan kita buat. Ketika kamu masuki lingkungan baru, maka orang-orang yang ada di lingkungan tersebut adalah gambaran kamu di masa yang akan datang. Jadi setting boundaries in our life itu tuh sangat penting untuk kita lakukan karena bisa membatasi siapa saja yang bisa masuk ke dalam hidup kita. Kemudian batasannya seperti apa? Dan ketika kita men-setting boundaries itu seolah-olah kita tuh melimitasi pertemanan, seolah-olah kita tuh seperti memilih orang untuk bisa berteman dengan kita. Dan tidak banyak juga, pasti akan banyak orang yang ngomong ke kita,
You are so selfish and your ego will destroy you. But believe me, your life is under your control, not others. Ketika kita misalkan ingin melakukan suatu hal, ya itu hak kita, not yours. Dan kemudian ketika contohnya kamu ada di suatu hubungan, di mana dalam hubungan tersebut kamu sebenarnya tidak terlalu nyaman, kamu merasa tersiksa, kamu merasa tertekan, walaupun orang-orang memandangnya kayak kamu sudah mendapatkan pasangan yang cocok, pasangan yang serasi, yang sayang banget sama kamu, tapi kamu saat menjalaninya tidak nyaman, kamu tertekan, kamu tersiksa, kamu punya hak untuk bisa meninggalkan orang tersebut, kamu punya hak untuk bisa keluar dari hubungan tersebut. Tapi apa yang menghalangi kita atau menjadi tembok untuk kita bisa mempunyai kontrol 100% dalam hidup kita? Itu adalah pikiran kita sendiri. Saat kita misalkan mau meninggalkan hubungan tersebut, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah takut orang tersebut sakit hati, takut orang tersebut berpikir kita itu jahat, takut orang-orang menilai kita ini sangat egois, tidak bersyukur, terus kayak sangat komplikated dan lain-lain. Hal tersebutlah yang bisa membatasi untuk kamu mengontrol diri kamu, untuk bisa membuat diri kamu nyaman. Letting go something for welcoming the new chapter, and God and universe will provide the new chapter for your life. Jadi ketika kamu ingin meninggalkan hubungan tersebut atau meninggalkan lingkungan pertemanan tersebut yang menurut kamu toksik, ya udah tinggalin aja. Karena ketika kita udah bisa letting go something, kita udah bisa move on, maka semesta, maka Tuhan itu akan memprovide the new chapter in our life yang lebih better dari sebelumnya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ketika kamu meninggalkan suatu lingkungan, meninggalkan suatu hubungan yang menurut kamu tidak nyaman, yang menurut kamu itu toksik bagi kamu takut tidak bisa mendapatkan pertemanan lagi yang lebih baik dari itu. Karena dengan kita letting go something, ya Tuhan dan juga semesta akan memprovide hal yang lebih baik dan the new chapter for your life. Jadi jangan takut untuk kita bisa men-setting boundaries, kita bisa meng-cut off orang-orang atau misalkan lingkungan yang menurut kita toxic, memberikan impact yang negatif, karena kita punya kontrol dalam diri kita. Dan ketika orang lain mengatakan misalkan itu bla 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 bla, ignore it. Karena orang tidak akan tahu apa yang kita rasakan, dan orang pun tidak akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi pilihlah lingkungan, pilihlah pertemanan dan orang-orang di sekitar kita yang memberikan energi atau impact positif bagi kita. Dan limitasi pertemanan, limitasi dengan orang-orang yang bisa masuk dekat dengan kita, itu adalah hak kita. Oke guys, thank you for watching my video, and I hope ini bisa memberikan insight baru dan juga suatu pengalaman yang bisa aku sharing, semoga bermanfaat. Dan jika video ini menurut kalian toxic dan menurut kalian video ini tidak memberikan impact yang positif, kalian bisa skip video ini. But I hope this video will give you some benefits. Bye bye.